sangat bergairah dengan materi pada hari ini tentang simpatika. Kenapa? Karena kita sedang memasuki era digital, era teknologi, dan mohon izin Ibu, waktu pertemuan kami kegiatan di Malang yang menjadi di Malang itu dalam melakukan semua kegiatan di PTSP itu sudah berbasis digital, dan jika Tuhan izinkan kita sedang lagi melakukan kegiatan-kegiatan untuk persiapan di Jakarta Timur untuk kantor Kota Jakarta Timur juga pun 2-3 bulan ke depan diharapkan semester di bulan Juni atau Juli sudah bisa launching untuk melakukan program semua proses-proses atau segala macamnya dengan berbasis digital. Jadi saya berharap dengan kegiatan hari ini tentang workshop simpatika, bagaimana Bapak Ibu yang simpatika ini kalau Bapak Ibu lulus kan sebenarnya dibayarkan tunjangan profesi gurunya, begitu ya? Betul? Nah, ketika Bapak Ibu akan menyerahkan semua berkas-berkas itu, semuanya harus melalui scan. Ya, buka, nanti masuk ke PTSP, Bapak Ibu tinggal pilih aplikasinya, masuk aplikasinya, dan nanti masuk di penyelenggara Kristen, masuk di bagian pendidikan, masuk dalam, klik lagi di bagian simpatika, dan Bapak Ibu ketika tidak memenuhi poin-poin dalam persyaratan pencairan TPG dan sebagainya dan tidak layak juga mendapatkan simpatika karena Anda dalam mengerjakannya mungkin ada banyak yang salah. Itu sebabnya kalau hari ini kita belajar bagaimana mengerjakan simpatika, saya pikir ini sangat penting banget begitu, supaya program ke depan bulan Juli Bapak Ibu sudah bisa nanti semua urusan yang berkaitan dengan tugas-tugas Bapak Ibu semuanya sudah melalui scan. Jadi kenapa guru-guru penting? Karena ini kan profesionalisme ya. Jadi Bapak Ibu harus bekerja secara profesional. Bapak Ibu bekerja harus betul-betul mumpuni. Bapak Ibu kenapa? Karena banyak hari-hari ini peran guru tergeser. Dulu yang begitu menjadi penting menjadi tidak penting karena Bapak Ibu tidak mengikuti regulasi, tidak mengikuti kegerakan digital yang begitu dahsyat, yang bergerak secara cepat, yang kita nggak bisa. Kalau kita tidak bisa mengikuti alur yang ada, maka kita akan menjadi guru-guru yang tidak memiliki peran ya. Kalau murid sekarang ini mengupload segala sesuatu tanpa buku melalui Google, itu mereka sudah lebih cerdas. Kalau guru juga tidak mengikuti menyeimbangkan kegerakan itu, maka kita bisa tertinggal begitu ya. Itu sebabnya pentingnya mutu profesional seorang guru ini dalam tugas dan tanggung jawab, dan sebagai agen perubahan ini kita juga harus semakin menambahkan ilmu lebih banyak lagi. Jadi ini mungkin salah satu bagian simpatika yang kita akan pelajari, supaya besok saya tidak lagi dengar waktu mau perval 29 CD kemarin tuh cuma nanya C-nya doang dikasih. Saya bilang D-nya mana? Aduh, saya tidak tahu. Kenapa? Berapa NUPTK? NUPTK guru aja masih banyak guru yang nggak hafal NUPTK-nya, yang cuma diingat nomor rekening. Ya. Ini saya pikir ini banyak guru-guru yang sudah senior ya, yang sudah mau pensiun 5 tahun, 10 tahun, pegang HP saja untuk upload. Kemarin waktu kita punya dari bulan 3 kita mulai absen secara digital, semua protes. Ibu Jungjo, dia mana-mana semua saya. Kenapa? Kenapa kita harus pakai foto-foto segala? Ini saya punya HP murah-murah, jadi tidak bisa lagi Android. Saya lagi pikir ini tunjangan makin besar, semakin lirik untuk diri sendiri, begitu kan? Jadi tidaklah perkembangan bagaimana hebatnya hari-hari ini. Ketika guru tidak mengikuti perkembangan zaman, saya pikir kita menjadi orang yang tertinggal. Saya berharap guru pendidikan agama Kristen pasti lebih baik dari guru-guru yang lain. Karena apa? Saudara akan membuat perubahan yang berbeda di zaman digital ini. Iya kakak. Betul. Ini kalau saya tanya nomor NPWK, lagi saya tanya lagi password berapa, dia bingung. Karena apa itu password? Saya pikir saya lagi tinggal di zaman batu. Kalau mungkin di Papua mungkin mengerti, tapi ini di DKI Jakarta Timur pula lagi. Aduh, saya berharap kita semakin semangat. Saya mengucapkan selamat buat kita semua supaya kita bergairah hari ini ya, dan menularkan ilmu ya, memberi dampak yang positif buat teman-teman kita yang lain.
Saya mau tutup dengan satu momen. Itu sudah. Satu baju ini baju ala-ala. Ketawa. Jadi begini, waktu suatu ketika di Papua, terus saya waktu itu di Wamena. Ini satu guru lagi sedang pulang mengajar. Waktu dia pulang mengajar, ini guru saking serius, so capek lagi mengajar anak-anak didik tuh, dia jatuh di satu lubang. Dia teriak, aduh tolong. Kebetulan ini anak-anak murid semua tuh, dia belakang lagi lari. Dengar, suara siapa itu? Sepertinya bapak guru itu. Tolong. Waktu dilihat, siapa di situ? Ini Bapak Markus. Tolong sudah, bantu dulu, ketemu naik ini. Anak-anak, dengar, besok kita libur. Sebenarnya tidak nyambung. Seharusnya respon murid-murid itu turun ke bawah cari kayu kah, bantu apakah biar itu guru bisa menaik. Begitu. Artinya saudara, kalau di zaman di pedalaman saja banyak anak senang sekali tidak sekolah. Sekalipun ini guru datang dari Jakarta, tinggalkan seluruh fasilitas untuk dia mau beri waktu mencerdaskan anak bangsa. Hari-hari ini kalau saya mau jujur tanya sama anak-anak saya, bagaimana anak-anak senang masa pandemi belajar daripada tatap muka, lebih senang tidak sekolah. Artinya saudara, dari pergumulan ini menjadi pergumulan kita bersama. Makanya tadi sesuai dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Yohanes, saya pikir memang tugas guru. Pak Trias, Pak Herianto. Dan hari ini dia bisa kita, saya agak sedikit tergagum-gagum gitu dong. Karena biasa kalau jalan sudah begini, jalan masuk ke kantor. Jadi hari ini saya lihat Bapak lebih spesial sekali. Ya, jadi saya mengucapkan selamat buat kita semua guru-guru. Mari kita menambahkan banyak ilmu lagi, terus belajar mengenai education. Jangan pernah berhenti dan puas pada satu titik, tapi kita terus berkarya untuk kemajuan bangsa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.